Jadi demikian Pak, untuk pelaksanaan CAT itu kan ada semacam badan akreditasinya. Iya, Jadi seorang seorang waktu itu disebutkan Pak, PTN, PTS akreditasinya awalnya A. Ternyata mhm, setelah ditawarkan itu ndak ada yang minat Pak, karena yang A itu ya Bapak tahu sendiri, iya, mesti tentu katakanlah tidak ada deal kesepakatan antara kepala desa dan pandai desa. Kemudian grade-nya kita turunkan, B. Setelah kita turun B, ternyata ada yang berminat, baik itu PTN atau PTS. iya, Dan yang saya sampaikan, link yang wawancara TV itu, mereka seperti kesaksian dari Polres Blora, bahwa di Udinus pun juga sering digunakan bersama dengan Polda. Artinya kalau mhm, bicara CAT penyelenggara, itu ada syarat-syarat yang harus dicukupi termasuk mhm, kaitan akreditasi. Jadi kredibilitasnya ya 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 diakui Pak, faktanya yang dilaporkan ke BSSN yang lembaga mhm, yang berwenang untuk me katakanlah menge memeriksa ya, memeriksa mhm, apakah hati-hati itu ada kecurangan dan lain sebagainya, faktanya laporan ke BSSN pun ditolak Pak. nggih. Karena ya itu tadi, kalau seperti ombudsman itu pelaporannya tidak cukup syarat formal pelaporan. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mendiskusikan mengenai masalah rekrutmen Perades di Kabupaten Blora. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Irwan Agus Iswandaru AP MSc. Beliau adalah asisten 1 Sekretaris Daerah Blora yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Apa kabar Pak Irfan? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Iya, terima kasih. Nah, ini masalah rekrutmen Prades ini sebenarnya kan sudah lama berlangsung ya, minimal lebih dari 6 bulan. Tapi sampai sekarang diskusinya nggak selesai-selesai nih, pro kontra, gugatan sampai ke pengadilan, kemudian laporan sampai kemana-mana. Nah, mungkin Bapak sebagai asisten yang membidangi pemerintahan bisa bercerita. Ini awal mulanya seperti apa ini Pak Irfan? Monggo Nggih Pak. nggih, terima kasih Pak Bambang dan semuanya yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul yang disampaikan bahwa pengisian perangkat desa ini merupakan, kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blora beberapa waktu yang lalu, dan posisi hari ini, sudah memasuki pelantikan. Hampir semuanya sudah selesai dilakukan pelantikan. Yang terbaru, yang terakhir kemarin, yang menyisakan persoalan ada di Desa Talok, di Desa Talok Mojo, Talok Mojo Ngawen, atas nama Mbak Amiul Hasanah. Ya. Dan perlu kami sampaikan, persoalan tersebut sejatinya yang masuk ke ranah KPH, kemudian dilaporkan ke ombudsman, itu yang di ombudsman terakhir itu tercatat ada 10 laporan. 10 laporan, kemudian dari ombudsman sudah menelaah dari 10 laporan itu ternyata yang memenuhi syarat formal pelaporan itu hanya ada 2. Kami sudah dikonfirmasi oleh ombudsman, kenapa 2? Karena memang, kriteria ombudsman terkait dengan syarat pelaporan itu adalah, korban Hmm. atau yang berkaitan langsung. Itu ada 2. Dari 2 mengerucut lagi dikonfirmasi dengan pemerintah Kabupaten Blora, 1 Talok, 1 ada di Gedung Tuban. Nah, setelah dikonfirmasi lebih lanjut, ternyata yang Gedung Tuban itu sudah selesai, tapi dilaporkan ulang ke ombudsman, tinggal menyisakan Talok. Dan alhamdulillah Jumat kemarin sudah dilakukan mediasi dengan ombudsman yang diawali dengan beberapa rekom dari ombudsman,
bisa kita lakukan, sehingga kemarin terakhir posisi hari ini sudah ada kesepakatan Pak Bambang, bahwa yang Bu Amil itu, sedang meminta waktu untuk dilantik. Jadi praktis sampai saat ini di Ombudsman sudah tidak ada, sedangkan yang masuk di Polres itu ada 10, itu tidak berkaitan langsung, tetapi terkait dengan, eee, laporan kepada kepala desanya. Beberapa yang dilaporkan itu terkait dengan pemalsuan, keterangan palsu yang disangkakan itu, perlu dikonfirmasi. Jadi praktis sampai hari ini semuanya sudah clear, sudah tinggal yang misalkan yang belum dilantik hanya tinggal satu yaitu Talok. Demikian, Pak. Saya Bambang Sadono, saya sudah bersama dengan Bapak Sunardi, Kepala Desa Temengeng, Kecamatan Sambung, Kabupaten Blora. Kami sekarang berada di lokasi wisata Gubuk Payung yang dulu sangat terkenal karena di sini banyak kayu jati alam yang raksasa, yang besar-besar. Bahkan para tokoh Indonesia pernah ke sini, antara lain Pak Harto, Pak ya? Iya Pak Harto. Pak Harto pernah ke sini. Nah, Pak Sunardi, ketika zaman rame-ramenya sini itu tahun berapa, Pak? Ya kurang lebih tahun 70-an ke atas Pak, 80-an ya. 70-an, 77 saya ingat saya Pak. Iya. Katanya pada waktu itu turisnya itu banyak sekali ya? Banyak sekali Pak, 1 bulan full ada tamu turis Pak. Ya, sayang sekali sekarang jalannya jelek sekali. Iya ya. betul Pak, betul. Turisnya berkurang, apalagi yang turis luar negeri, turis yang domestik Indonesia aja juga udah jarang Pak ya? Iya jarang. Itu Pak. mulai kapan Pak berkurang? Ya mulai habis Pak, habis tahun 2000-an Pak. Habis tahun 2000-an ya. Jadi sudah mulai berkurang. Padahal sebenarnya ini sangat sangat potensial Pak ya. Terima kasih Pak Sunardi, Kepala Desa Temengeng. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Iya, baik Pak Irfan. Ada beberapa informasi bahwa sebelum dilakukan tes secara serentak itu pernah dilakukan secara parsial, yang menurut yang memberi informasi itu pelaksanaan lebih baik. Tapi masalah mulai bermunculan ketika dilakukan CAT dan dikoordinasikan secara serentak di tingkat kabupaten. Nah, ini seperti apa kalau menurut Pak Irfan? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, berarti praktis sekarang sebenarnya kalau mau dicek di Ombudsman atau kemanapun itu, terutama yang Ombudsman ya, karena kaitannya dengan kita sebagai penyelenggara, dipantau dan katakanlah dinilai terkait dengan tata kelola administrasi negaranya oleh Ombudsman. Praktis sampai hari ini tidak ada. Tetapi hiruk pikuknya di luar itulah yang Ombudsman sendiri juga heran karena terakhir ada demo yang di depan, Seda dan kami memantau secara langsung, itu judulnya itu adalah, eee, demo penolakan pengisian perangkat desa jilid 4. Jadi kalau kita ikuti 1, 2, 3, 4. Nah itu Iya, jilid 4 itu pun, aduannya itu juga terkait dengan apa yang sudah dilaporkan. iya, Tema yang diusung yaitu CAT, padahal CAT itu sudah dilaporkan ke KPH. Bahkan ini sedang berproses, Pak. iya, Ada 3 aduan yang di Ditreskrimsus Polda itu ada iya, 3. Kami juga memantau tapi sampai sejauh ini kami belum dimintai keterangan karena memang mungkin agendanya belum menyentuh ke sana. Kemudian yang berikutnya sudah juga dilaporkan di BSSN. Jadi kalau dilaporkan ke instansi yang terkait sudah semuanya, Pak, dan kami iya, ikuti terus, ada yang dilaporkan ke Pak Ganjar pernah, kemudian dilaporkan ke Polda juga, dilaporkan Ombudsman, dilaporkan ke Kemendagri, KPK, BSSN semuanya sudah. Tetapi sampai sejauh ini belum seperti yang disampaikan di luaran ada
yang hiruk pikuk itu. Karena kita selaku yang di pemerintah tentu kami sangat mematuhi baik itu hukum tata negaranya atau hukum pidananya manakala itu ada. Jadi kalau dikatakan penyebabnya apa? Penyebabnya karena yang disampaikan tadi ada sebelumnya lebih lebih baik katakanlah tanda petik. Tapi sejatinya kalau mau mencermati secara betul malah yang berkepanjangan persoalan itu malah yang sebelumnya, Pak. Jadi Iya, dulu ada di Jepang itu, yang Jepang sama Kedung Tuban itu ternyata kan yang iya, dilaporkan itu yang sebelumnya, yang saya iya, sampaikan tadi Ombudsman ada 2, satu Talok, satu yang Kedung Tuban itu, yang Kedung Tuban itu yang sebelumnya dilaporkan lagi. Jadi iya, praktis kalau melalui Ombudsman yang serentak ini hanya menyisakan satu yang di Talok itu. Kalau iya, yang 2 satunya itu yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu bisa dibayangkan, sebelum itu berarti sekitar hampir setahunan yang lalu itu masih dilaporkan lagi, padahal sudah selesai. Jadi kalau iya, dari yang sebelumnya itulah kita belajar. Setelah kita belajar itu kita rumuskan aturannya. Kita rumuskan aturannya, kita sudah mengesahkan Pergub, kemudian diawali dengan sosialisasi. Jadi pendataan pada saat perangkat kosong itu sebelum pas serentak itu ada sekitar 800 sekian jabatan yang kosong. Kemudian karena yang menyisakan persoalan tadi ditawarkan kepada desa-desa melalui kecamatan, serentak mereka menginginkan ada yang mengkoordinir. Jadi yang hmm, disampaikan Bapak tadi memang parsial tadi, yang sejatinya menyisakan persoalan, kemudian berawal dari situlah akhirnya mencoba dikoordinir. Akhirnya dikoordinirlah hingga diawali dengan sosialisasi, Pak. Data dari PMD itu mereka mencurati ada sekitar 11-an perguruan tinggi negeri dan swasta untuk melaksanakan atau kerjasama di CAT ini. iya, Kita pilih CAT karena yang sebelumnya tanpa CAT menyisakan persoalan. Diawali dengan sosialisasi di pendopo. Waktu itu sosialisasi ada beberapa perguruan tinggi, akhirnya mengerucut sampai ke 4. Setelah mengerucut ke 4, kita tawarkan, Pak. Yang menentukan bukan kita. Kita tawarkan hmm, kepada desa karena memang aturan mainnya demikian. Nah, melalui Perda dan Perbuknya mengamanatkan bahwa itu yang menentukan adalah kepala desa dan panitia tingkat desa. Kemudian mereka menentukan mengerucut lagi ke 2, Pak. iya, Pada akhirnya 2 yaitu IAIN Pekalongan dan Untak Semarang. Untuk IAIN Pekalongan karena menampung masukan dari desa-desa terlalu jauh, Pak, kalau Pekalongan. Oke, kita pilih tempat di Udinus. iya, Di Udinus untuk yang Untak tetap Untak, untuk yang lain ada di Udinus. Kemudian iya, CAT. Lah mengantisipasi hiruk pikuk tadi juga sudah di tatipnya sudah dituangkan, Pak. Manakala ada keberatan dalam CAT harus disampaikan hari itu juga. Karena setiap CAT selesai di akhir sesi ada tanda tangan berita acara. Dan nilainya seperti yang iya, disampaikan, Pak, nilainya itu kan real time ya, hmm, di-streamingkan di YouTube, pergerakan nilai jadi setelah selesai CAT itu tidak ada. Yaitu tadi begitu hiruk pikuknya tidak seperti eh, yang kita dapati di secara aturannya, aturan tata perundangan pengaduan pelaporannya yang saya sampaikan tadi. Kelihatannya hiruk pikuk tapi masuk di Ombudsman 10, ternyata 8 tidak memenuhi syarat formal, hanya 2 mengurus lagi satu, ternyata satu yang dulu bukan yang sekarang. iya. Bisa tak satu Talok dan posisi hari ini sudah clear, tinggal menunggu pelantikan karena dari pihak yang mau dilantik minta hari baik. Pak, yang menarik itu yang kelihatannya awal mula ketidakpuasan itu kan karena CAT itu ya. Jadi mereka merasa apa ada masalah sehingga mereka merasa dirugikan. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa yang dipilih itu justru perguruan tinggi yang tidak mempunyai apa ya program yang berkaitan dengan apa ya teknologi digital, teknologi komputer itu yaitu IAIN Pekalongan dan Untak kalau tidak salah. Jadi demikian, Pak, untuk pelaksanaan CAT itu kan ada semacam badan akreditasinya. Ya, Jadi seorang seorang waktu itu disebutkan, Pak, PTN, PTS akreditasinya awalnya A. Ternyata hmm, setelah ditawarkan itu tidak ada yang minat, Pak, karena yang A itu ya Bapak tahu sendiri, ya, mesti tentu katakanlah tidak ada deal kesepakatan antara kepala desa dan kepala desa. Kemudian grade-nya kita turunkan B.
Setelah kita Udinus B, ternyata ada yang berminat, baik itu PTN atau PTS. Ya. Dan yang saya sampaikan link yang di wawancara TV itu, mereka seperti kesaksian dari Polres Blora bahwa di Udinus pun juga sering digunakan bersama dengan Polda. Artinya kalau bicara CAT penyelenggara itu ada syarat-syarat yang harus dicukupi termasuk kaitan akreditasi. Jadi kredibilitasnya ya diakui Pak. Faktanya yang dilaporkan ke BSSN yang lembaga yang berwenang untuk katakanlah memeriksa apakah CAT itu ada kecurangan dan lain sebagainya. Faktanya laporan ke BSN pun ditolak, Pak. Karena itu tadi, kalau seperti ombudsman itu pelaporannya tidak cukup syarat formal pelaporan. Ya, saya sudah komunikasi ya dengan Udinus. Mereka menyatakan bahwa dia hanya ditempati, jadi tidak ikut bertanggung jawab mengenai materi yang dipakai untuk tes maupun hasil penilaiannya. Nah, jadi menurut Pak Irfan, seberapa jauh tadi kalau kredibilitas Udinus ini yang dipertaruhkan? Kalau yang disampaikan Kudus itu termasuk yang 4 besar tadi kami sampaikan, Pak. Di 4 besar, pada endingnya tinggal 2. Yang Kudus itu mengundurkan diri. Sehingga misalkan tadi yang kami sebutkan IAIN Pekalongan sama Unpad Semarang. Kemudian Udinus adalah ketempatan. Ketempatan untuk software dan lain-lain sebagainya penanggung jawab adalah IAIN Pekalongan. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang di Desa Kenteng, Cepu, di warungnya Bunur, spesial jendil. Jendil ini adalah ikan paling enak di dunia yang hanya ada di Bengawan Solo. Jadi orang belum dikatakan pernah ke Cepu kalau belum pernah makan jendil. Nah, datanglah ke warung Bunur di Desa Kentong, Kentong Cepu. Ada yang digoreng, ada yang di Karangasem. Sampai ketemu di Kentong Cepu. Nah, maksudnya gini, pertanyaannya kenapa kalau akhirnya tempat dan peralatan menggunakan Udinus, kenapa kerjasamanya tidak dengan Udinus langsung aja, kok tetap dengan IAIN dan Untak? Ya kami sampaikan di awal tadi Bapak, bahwa yang minat itu kan katakanlah bersurat 11 PTN, PTS tadi. Kemudian yang paparan itu katakanlah 6. Kemudian mengurusi tempat, akhirnya mengurusi lagi penyelenggaraan finalnya 2. Udinus pada saat itu tidak pada posisi yang minat, Pak. Tidak pada posisi minat, kemudian pemaparan di pendopo, karena yang kami sampaikan tadi 6 PTN, PTS itu pemaparan dulu, Pak. Pemaparan, dibuka semuanya, Pak, mulai syarat formalnya dia, kemampuan sarana prasarana, pengalaman CAT-nya, menangani siapa saja, menangani rata-rata CAT PNS, kemudian Polri, dan lain sebagainya. Sehingga yang disampaikan tadi, kenapa Udinus ketempatan? Karena memang kerjasama di antara mereka dengan pertimbangan tadi, Pak. Kalau Blora harus bergerakan ribuan orang ke Pekalongan, tentu akan memberatkan para peserta. Yang ini dipilihlah Udinus Pekalongan inisiatif mengorganisasi dengan Udinus untuk mengerjasamakan terkait dengan tempatnya di Udinus, karena memang mereka juga mempunyai fasilitas untuk CAT. Demikian, Pak. Iya, baik. Jadi kenapa IAIN Pekalongan yang sudah pertama jauh, kedua
ternyata tidak capable lah ya melaksanakan sendiri sehingga perlu bantuan Udinus gitu ya. Tetap saja dipilih Pak. Ini yang memilih Pemkab atau siapa Pak? Desa, Pak. Seperti amanat Oh Perda desa, Pergub iya. desa ya. Dalam hal ini Oke, kesepakatan antara kepala desa dan panitia tingkat desa. iya iya, Jadi ya mereka yang mengikat kerjasama terkait dengan ya ikatan sama kedua pihak ya antara perguruan tinggi sama pihak ya desa. Kita memfasilitasi. ya. Nah, Kemudian pertimbangannya tadi menjawab tadi Pak, kenapa IAIN Pekalongan tidak kapabel, katakanlah demikian. Kalau kami sampaikan di sini, mereka kapabel Pak. Katakanlah kalau dipaksakan, katakanlah kan ini tadi kan kedua belah pihak Pak, ikatannya ya, kedua belah pihak. Kalau katakanlah awalnya kan menawarkan konsep khusus yang IAIN Pekalongan. Bagaimana penyelenggaraan di IAIN Pekalongan atau di Blora atau di mana? Kalau di Blora tidak mungkin karena peralatannya tidak selengkap itu untuk menyelesaikan CAT. Wong faktanya kita CAT PNS saja kan pelaksananya di Solo ya. Tidak pernah CAT pelaksanaan di Blora. Sehingga pada saat pembahasan atau penuangan kesepakatan kerjasama itu, di situ ada butir yang menyebutkan bahwa kesepakatannya dilaksanakannya di Udinus. ya. Sehingga secara pelaksanaan pada saat hari H itu sudah disepakati dan sudah dilaksanakan. Demikian, Pak. Iya, baik. Setelah ada pertimbangan bahwa IAIN Pekalongan tidak tepat gitu atau tidak memadai, siapa yang memutuskan harus kerjasama dengan Udinus? Tentu pihak IAIN Pekalongan bersama pihak yang mengikat kerjasama tadi, Pak, pihak desanya. Iya. Jadi begitu waktu pembahasan itu kan disampaikan satu kalau di Pekalongan jauh pergerakan dari Bulbera. Akhirnya bagaimana yang di tengah-tengah coba memungkinkan tidak di Semarang, akhirnya di Semarang. Dan pelaksanaan semuanya kan di Semarang Pak akhirnya. Ada di 2 Iya. titik, Oke. satu Untang, satu IAIN. Jadi demikian. Pak Irfan, Iya. saya diberi kopi surat oleh Udinus bahwa yang bersurat kepada Udinus untuk menegaskan permintaan bantuan menggunakan fasilitas Udinus itu Pemkab Kabupaten Blora. Pak ini yang perlu saya lihat filenya dulu Pak. Baik, nanti saya kirim. Iya. Ya. Lalu ada masalah lagi karena ternyata di luar Pemkab itu juga ada tim atau pendamping atau apa gitu yang saya nanti minta konfirmasi yang ternyata menghubungi berbagai perguruan tinggi untuk ikut kerjasama. Itu tim apa Pak yang ada? Ya, saya tidak tahu yang dimaksud ini saya juga minta bukti suratnya karena memang yang dimaksud tim itu tidak ada Pak. Tim itu kan jadi itu surat itu dibuat oleh salah seorang anggota yang di masyarakat itu sering disebut dengan tim 11. Nah, setelah saya cek ternyata yang ada itu adalah tim TP2D yang memang anggotanya 11. Jadi mungkin karena itu disebut tim 11. Nah, itu ada nama dari salah seorang itu yang berkomunikasi dengan perguruan tinggi untuk diminta kerjasama. Nah, maksud saya, apakah ini pengetahuan Pemkab atau siapa yang menunjuk? Tentu tidak sesuai Pemkab karena yang sampaikan tadi Pak, mekanismenya seperti itu bahwa Pemkab memfasilitasi terkait bisa terselenggaranya ini. Ya, diawali tadi ada undangan ke perguruan tinggi swasta dan sosialisnya di Pendopo Pak. Soalnya di Pendopo semua kepala desa, camat, kemudian panitia desa di sana. Jadi di kesempatan itu mereka katakanlah mencoba meyakinkan pihak yang ingin kerjasama dengan mereka. Jadi kalau di luaran mungkin ada itu, nah ini yang perlu dikonfirmasi apakah apa perannya dia, SK-nya sebagai apa? Karena kalau di kita di tingkat kabupaten mengenai adalah tim SK pembina pengisian perangkat desa. Tidak mengenal tim yang lain. Baik, nanti kopi-kopinya saya kirim ke Pak Irfan. Nah, kemudian setelah itu timbul masalah. Saya hanya ingin konfirmasi aja. Salah satu masalah sebenarnya yang sangat dikeluhkan itu selain
ya ini fakta bahwa banyak nepotisme yang jadi ya. Saya pikir ya kalau itu lolos tes ya apa salahnya gitu saya pikir itu. Betul, betul. Tapi yang jadi persoalan adalah keluhan mengenai masalah apa suap menyuap itu Iya. luar biasa di Iya, iya. masyarakat. Inilah menurut pertanyaan saya, Pak Irfan atau teman-teman di Pemkab ini mendengar nggak ada kasus seperti itu? Ya, kami mendengarnya dari demo-demo itu, Pak. Demo-demo Oh, kita terima, ada iya. demo, ada yang beberapa juga melaporkan langsung Ya. karena pada saat pelaksanaan CAT itu di awal-awal rekamannya Pak Gubernur bersama calon perangkat gagal itu viral, itu kan kita didhawuhi oleh provinsi. Ya. Semuanya kita penuhi, diantaranya satu membuka posko pengaduan. Coba posko pengaduan, buka kanal semuanya, diperintahkan Ya. gitulah. Di posko tingkat kabupaten ada, kemudian di Polres juga disediakan, dan di mana semuanya bisa melaporkan, dipustakan dengan bukti-bukti. Lah, yang saya sampaikan tadi sampai saat Ya. ini kami ikuti perkembangan. Yang di Polres itu 10, Pak. Yang 2 Ya. sudah tahap penyidikan. Yang 8 penyelidikan kala itu. Terakhir pantauan dengan kami. Ya. Dan artinya dari kasus yang dilaporkan itu semuanya sifatnya pemalsuan, Pak. Ya. Terutama pemalsuan terkait pengabdian, terkait dengan nanti outputnya adalah skor pengabdian tadi. Kalau yang suap menyuap itu, ya itu tadi Pak, viral di luaran, tapi tidak ada yang melaporkan. Nah ini kan begitu. Saya Bambang Sadono, saya sedang berada di destinasi wisata Lokotur di Kota Cepu, Kabupaten Blora. Wisata ini dengan kekhususan pengunjung bisa mencoba naik kereta kuno, baik yang paket sendirian maupun paket bersama-sama. Ya, ada paket yang harganya murah 20.000 tapi minimal untuk 15 orang. Tapi ada juga paket yang bisa sendiri, berapapun penumpangnya, per kilometer 60.000. Bisa lihat lokasi perhutani, terutama yang dulu dipakai tempat-tempat untuk penampungan kayu jati, ya, sekitar 10 menit, 20 menit dengan pemandangan yang luar biasa dengan background hutan jati. Selamat berkunjung ke Lokotur di Kota Cepu. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah, dan inspirasi untuk bangsa. Kemudian proses berlangsung terus, ada yang sampai ke APH, juga tadi Bapak sebutkan ada pelaporan-pelaporan ke Krimsus dan sebagainya. Lalu apa kebijakan pemerintah Kabupaten Blora terhadap masalah itu? Ya, tentunya yang pertama kita taat dengan hukum, Pak, ya. Dalam hal ini, kalaupun kita dimintai keterangan, kita diundang sebagai saksi, untuk kita hadir. Karena yang kami sampaikan tadi, dari yang masuk berproses di Polres, itu juga dari pihak tim pembina juga dimintai kesaksian, diundang ke sana. Kita patuh, kita taati jadwal pemeriksaan, termasuk yang di Krimsus Polda, Pak. Pantauan kami masih pemeriksaan pada internal sekitar pelapor, belum mengundang kami selaku tim pembina kabupaten ataupun tim pengawas kecamatan atau tim pelaksana di tingkat desa, baru seputar pelapor dan sekitarnya. Itu yang kami pantau, Pak. Jadi yang ada tim kabupaten itu siapa, Pak, yang jadi tim tingkat kabupaten? Kalau tim pembina di Kabupaten Blora tentunya yang penasihatnya Pak Bupati, ketuanya itu saya, kemudian sekretarisnya Kadis PMD ya kalau nggak salah, anggotanya ada Kabak Hukum, itu ada tertuang hukum SK.
Jadi tidak ada yang menamakan koordinator pelaksana pengisian perangkat desa, itu nggak ada, Pak ya? Tidak ada tim koordinator, tidak ada. Ini ada nama resminya, Pak. Ini disurati perguruan tinggi menulis surat kepada seseorang, jabatannya adalah koordinator pelaksana pengisian perangkat desa Kabupaten Blora. Surat Jadi tertanggal berapa, Pak? Suratnya 13 Desember 2021. Jadi pasti ini ilegal gitu, Pak, kira-kira. Iya, faktanya ilegal. Jadi waduh, kalau udah ada ilegal gitu kan berarti melanggar hukum. Iya. Iya. Nah, baik Pak, itu tadi dikatakan walaupun tidak langsung ya menyangkut apa yang dikeluhkan masyarakat itu, tapi soal pemalsuan, soal apa, itu kan ada yang sudah sampai ke proses pengadilan. Nah, terakhir ada informasi bahwa ada juga, apakah itu kepala desa atau apa gitu, Pak, itu yang kemudian langsung diperiksa di Semarang kalau tidak salah, Pak. Itu Bapak mendengar nggak? Iya, karena memang prosesnya kan pelaporannya dilaporkan ke kedua instansi tersebut. Iya. Sebenarnya yang dari 10 itu yang di Polres itu juga yang di 3 dilaporkan di Ditkrimsus itu juga bagian dari yang 10 tadi, Pak. Sehingga sehingga contoh misalnya Beganjing yang saya dengar ya, Beganjing misalnya. Beganjing berproses di pengadilan di Polres Blora, diadukan lagi di Ditkrimsus. Makanya yang di Polres sudah sampai ke tahapan persidangan, yang di Ditkrimsus itu masih tahap yang saya katakan tadi, masih tahap penyelidikan ya, pemanggilan para saksi ya. Iya. Atau mungkin karena kasusnya berbeda gitu, Pak, yang diselidiki di Blora dengan yang di Semarang beda gitu kira. Yang saya dengar yang di Ditkrimsus itu CAT-nya juga. Kalau yang di Polres pemalsuan. Iya, jadi berarti CAT masih dipersoalkan. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, di masyarakat juga ada pertanyaan, ada kades-kades yang sekarang diproses sehingga posisinya itu menjadi kosong. Itu apa, Pak? Ada PLT atau tidak, Pak? Iya. Jelas ada PLT, Pak. Jelas ada PLT karena kan memang kan tidak boleh kosong nih, Pak ya. Baik, Pak Irfan, terakhir pertanyaan saya. Ini masalah ini kan menjadi pelajaran yang luar biasa ya, baik bagi masyarakat maupun Pemkab maupun aparat penegak hukum. Menurut Pak Irfan, apa yang harus diantisipasi, diwaspadai ke depan supaya kasus-kasus semacam ini tidak terulang? Terima kasih, Pak. Kami sudah melaksanakan dari awal sampai akhir sehingga pelantikan. Jadi posisi hari ini semua sudah dilantik, tinggal satu. Kemudian yang bisa kita ambil petik hikmahnya dari rangkaian ini tentunya satu, kita akan merevisi Perbup kita, Pak. Karena yang di Talok itu ternyata ada kelemahan di klausul Perbup kita, di mana panitia tingkat desa itu berawal dari ketidakcermatan, Pak. Jadi persoalannya itu ada di keterangan sebagai operator desa waktu itu. Ya, jadi yang salah satu calon itu mengumpulkan syaratnya itu SK asli. Di persyaratan tersebut legalisir. Lah dalam meneliti itu panitia desanya kurang teliti sehingga pada tengah proses itu yang pelapor memegang SK operator tadi atas nama Wanto itu menyampaikan keberatan di tengah proses. Padahal tahapan itu sebenarnya sudah di awal pada saat pemeriksaan berkas pelamar itu harusnya ditegaskan. Akhirnya berujung kepada tim pembina kabupaten mengeluarkan rekomendasi atau keterangan terkait masalah itu yang akhirnya berlama-lama sehingga diuji kemarin sama Om kan diuji, Pak. Disandingkan antara Perbup sama pelaksanaan kemudian sama prosesnya disandingkan. Yang memutuskan untuk Amiul. Jadi yang di Talok itu menarik, Pak Bambang. Itu dua-duanya dilantik, Pak. Iya. Yang Wanto itu sudah dilantik, kemudian beberapa pelaku dorong, kemudian akhirnya
kepala desanya mencabut SK-nya Wanto. Kemudian yang di ini hari ini sepakat bersama untuk melantik Amiul dan posisinya Amiul minta hari baik. Itu berarti merevisi Perbup kita, Pak. Iya, baik. Merevisi Perbup kita. Baik, terima kasih sekali Pak Irfan Agus Iswandaru APMSI, Asisten 1 Sekda Kabupaten Blora, yang sudah memberikan beberapa penjelasan. Mudah-mudahan penjelasan ini membuat terang apa yang dipertanyakan masyarakat. Amin. Dan persoalan ini segera selesai ya, tidak sampai berjilid-jilid seperti tadi yang disampaikan Pak Irfan. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat bekerja, sukses. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang berada di warung Pak Gendut. Ini menunya nasi goreng, mie godok. Ini mie godok, mie goreng dan nasi goreng yang terenak di Kabupaten Blora. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri. Pak niki sekali goreng pinten porsi Pak niki Pak? Nggih. Niki pinten porsi niki? Niki 16 tergantung ingkang pesen Bapak. 16 porsi. Nggih. Sekali. Kok warungnya sampean jenenge warung Pak Gendut sebabnya napa? Dadi kon niku nggih kiai mriki Napa? nek Pak Gendut tadi. Oh, jadi Pak Gendut niku karena sampean gendut ngoten maksudnya? Kemungkinan sakit. Nah terus sing bener jenenge asli sinten Pak? Kula Sutardi. Sutardi. Nggih. Asli pundi? Saking Sukoharjo. Waduh, Sukoharjo. Terus pun pinten tahun teng mriki? 75 sampai sekarang Bapak. Wah, 75 sampai sekarang. Jadi sampean mie yang paling laris di Blora nggih. Nggih. Nggih.